Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah dalam lanjutan kajian kita tentang Qisasul Anbiya, kisah para nabi. Dan kali ini kita sampai kepada ulasan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Nabi Ibrahim alaihissalam ini ibundanya bernama Amilah. Kemudian orang tua laki-lakinya bernama Azar. Namun dari pernikahan antara Azar dan Amilah ini lama tidak mendapatkan anak. Umur ayah Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Ibrahim itu usianya mencapai 75 tahun. Nah, di usia 75 tahun itu anak pertama lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua anaknya itu bernama Nahur, yang ketiga anaknya lagi bernama Haran. Jadi kalau menurut orang bahwa udah menopause tidak punya anak, bagi Allah semua bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Pengetahuan manusia pendek, tidak bisa mencapai itu. Tetapi bagi Allah itu sangat mudah kalau Allah menginginkan. Kemudian penduduk di tempat Nabi Ibrahim ini namanya daerah Harun ini mereka itu banyak sudah yang sesat dari jalan Allah. Nama daerahnya itu daerah Ausat. Jadi adapun kelahiran tempat Nabi Ibrahim ini namanya Kaldaniun, yaitu Babil. Babil ini kalau tidak salah saya Yordan. Ini kemungkinan kalau tidak salah saya Yordan. Nah, jadi mereka sudah banyak yang kafir, dan dalam riwayat ini hanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak menyembah berhala. Semua sudah menjadikan berhala sebagai Tuhannya. Termasuklah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Ibrahim itu bukan orang lain. Dia mendakwahi ayahnya. Didakwahi oleh Nabi Ibrahim, kalau kita lihat dalam surat Maryam ayat 43, apa kata Nabi Ibrahim? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, jadi benar-benar dijaga kesopanannya itu. Wahai ayahku, kata Nabi Ibrahim, wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak ada padamu, yang tidak kau ketahui. Ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkanmu kepada jalan yang lurus. Jadi katakan, aku ada dapat ilmu ayah yang tidak dikaruniakan kepadamu. Kemudian kata ayah Nabi Ibrahim, arogibun anta an alihati ya Ibrahim? Bencikah kamu kepada Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak mau berhenti Ibrahim, aku rajam kau. Aku lempar kau sampai mati kalau kau tidak mau berhenti, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Kau nak pergi dari rumah ini. Nabi Ibrahim diancam oleh ayahnya seperti ini. Maka kata Nabi Ibrahim, salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bihafiyya.
Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu ayah. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu. Baik ayah, aku akan pergi jauh darimu, tapi bukan itu saja ya. Aku juga akan menjauhi diri dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kemudian Nabi Ibrahim ini ditolak oleh Allah doanya. Orang banyak menganggap ya berarti kan kita boleh mendoakan orang tua kita yang tidak beragama Islam, yang tidak menyembah Allah, boleh kita doakan. Jadi ingat, Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya itu sebagai janji bagi dia kepada ayahnya. Tapi ditolak oleh Allah. Itu dalam surah At-Taubah ayat 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abih illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Dan permintaan ampun dari Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, kata Allah, tidak lain hanyalah karena suatu janji. Dia janji mendoakan ayahnya yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Jadi kan waktu dia pergi, dia berjanji akan mendoakan bapaknya. Maka tatkala sudah jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Akhlak Nabi Ibrahim lembut lagi penyantun. Tetapi ketika dia tahu ayahnya musuh Allah, aku berlepas diri. Imam Bukhari berkata, Ismail bin Abdullah memberitahu kami, saudaraku Abdul Hamid memberitahuku, dan Ibnu Abi Zib Sa'ad al-Maghbari dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda. Jadi dalam hadis ini, Nabi Ibrahim menemui bapaknya Azar pada hari kiamat. Sedangkan wajah ayahnya itu dalam kondisi kusut berdebu. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, bukankah aku telah mengatakan kepadamu ayah, jangan engkau maksiat. Kemudian kata bapaknya, pada hari ini aku tidak lagi mendurhakaimu Ibrahim. Lalu Ibrahim berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan menghinakanku pada hari berbangkit. Adakah yang lebih menyedihkanku dari jauhnya aku dari bapakku? Jadi Nabi Ibrahim dengan lembut memohon kepada Allah, ya Allah, jangan hinakan aku di hari ini, jangan buat aku jauh dari bapakku. Maka kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Ditolak. Kemudian Nabi Ibrahim ini melihat tanda-tanda keagungan Allah di langit dan bumi. Kemudian Nabi Ibrahim ini pas melihat malam gelap, dia melihat bintang. Waktu belum dikasih wahyu oleh Allah, bintang ini mungkin Tuhanku. Nggak taunya malam berlalu, bintang hilang. Nabi Ibrahim besoknya lihat lagi bulan. Wah, ini lebih besar nih. Mungkin inilah yang Tuhan. Waktu itu belum Allah kasih tahu. Begitu melihat bulan, ini Tuhanku, kata Nabi, ini lebih besar. Katanya pagi hari lenyap, bulan tidak ada. Wah, berarti ini bukan Tuhan. Begitu melihat matahari terbit, wah ini mungkin yang Tuhan ini. Karena ini lebih besar dan terang benderang. Tatkala matahari telah terbenam, Nabi Ibrahim berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian. Kalian ada yang menyembah bintang, bintang hilang. Kalian ada yang menyembah bulan, bulan hilang. Kalian menyembah matahari, matahari hilang. Aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah. Sedangkan bulan, matahari, bintang aja hilang, apalagi patung-patung yang kalian sembah. Inilah pencarian Nabi Ibrahim terhadap kebenaran.
Jadi Nabi Ibrahim berkata, ini nampaknya semua benda ini dikendalikan, bintangnya ada yang mengendalikan, bulannya ada yang mengendalikan, matahari ada yang mengendalikan, berarti ini tidaklah mereka Tuhan. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 25, di situ dikatakan, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang kepadamu. Nah ini ingat, kalau kita sama-sama jahat, itu di dunia ini kita akan kompak saling menyayangi. Itulah hebatnya keburukan. Kalau orang sudah bercampur baur dalam sebuah keburukan, akan tercipta rasa kasih sayang yang luar biasa. Makanya orang sering bilang, preman tuh bagus ya persaudaraannya dibanding dengan orang-orang yang sholat. Misalnya seperti itu, orang yang sholat masih banyak mikir diri sendiri. Preman, mereka itu saling bantu-membantu sama lain. Wah, ada laler nih. Kemudian, kenapa bisa seperti itu sudah diabadikan dalam surah Al-Ankabut. Karena kalau kita dalam keburukan, kita menjadi mafia, kita menjadi pengedar narkoba, itu teman-teman kita akan menimbulkan rasa kasih sayang. Orang yang suka mabuk itu menimbulkan rasa kasih sayang. Di antara kamu, kata Nabi Ibrahim, akan tercipta kasih sayang dalam kehidupan dunia ini. Di dunia ini pokoknya mereka kompak, mereka saling sayang. Makanya kita sulit nih untuk menumpas keburukan, itu sulit. Dikarenakan apa? Rasa kasih sayang mereka memang tercipta. Memang Allah yang ngasih seperti itu. Tapi nanti di akhirat mereka akan menyesal. Jadi Allah menginformasikan kepada Nabi Ibrahim tentang kesyirikan yang dilakukan oleh kaumnya ini, sampai akhirnya Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya. Nah, jadi setelah menjadi diutus oleh Allah, ada dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Wahai ayahku, wahai kaumku, patung-patung apakah ini yang kamu beribadat kepadanya? Kenapa kau sembah patung ini? Kata kaumnya, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati bapak-bapak kami nyembahnya. Nah, ini kadang jawaban orang itu, dia mengatakan, ya orang-orang tua kami bikinnya kayak gini dulu ya kami buatlah. Jadi mereka tidak berusaha mencari tahu kenapa sih kok disembah ya berhala ini, apa sih untungnya, ini berhala ini apa. Nah, kita ini diajarin Allah, kalian tuh harus cerdas, kalian jangan mau ngikut aja, kalian mesti cari tahu dulu. Ibarat sebuah pepatah, sebelum merobohkan pagar, kita mesti tahu dulu pagar itu untuk apa digunakan. Nah, jadi ini sama kita seperti monyet ya. Kalau ada nih uji coba, monyet dimasukkan ke dalam kandang, terus ada tiang, di atasnya ada pisang. Nah, waktu monyet ini mau ngambil pisang, disiram pakai air, monyet ini langsung turun. Masih dalam kandang yang sama, dimasuki lagi monyet yang lain. Pas monyet ini naik, monyet yang tadi itu teriak-teriak, jangan naik, jangan. Mungkin itu bahasa monyetnya itu. Akhirnya yang kedua ini ikut. Oh ya nggak boleh ya, ngapa? Dia nggak tahu kenapa nggak boleh. Kemudian masuk monyet yang ketiga, makin kencang teriakan monyet nih. Akhirnya ngikut aja. Jadi pisang itu nggak pernah diambil-ambil. Artinya apa? Jangan kita sama dengan monyet. Nggak tahu apa-apa atau diam aja. Harusnya cari tahu apa yang menyebabkan nih teman aku nih teriak-teriak nggak boleh ambil. Gitu. Tentu ada penyebabnya. Cari tahu dulu. Cuman monyet ini mungkin karena nggak bisa komunikasi, aku tadi kena siram, nggak usah kau naik, kata lagi enggak, dia pokoknya teriak aja, jangan naik, tapi tanpa menjelaskan apa-apa. Akhirnya ngikut terus, pisang itu nggak berani diambil oleh orang. Nah, ini kita diajarkan, jangan main ikut-ikut aja ya. Bapak kami buat kayak gini dulu, mama kami buat kayak gini dulu, dasar mereka buat itu tuh apa, mereka nggak menjelaskan. Kenapa ini akhirnya disembah, kenapa ini dilakukan seperti ini. Nah, dalam Islam sekarang pun kita gitu juga. Kita diajarin, nah ini dari dalilnya ini, sejarahnya ini. Kita baru mau terima, jangan main gini aja. Ini kita buat, ini bagus. Seperti ada
sekarang sholat yang menghadap ke timur, yang zikirnya pakai itu dari mana gitu. Kita harus cari tahu, tapi tetap ada pengikutnya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu dan bapak-bapak kamu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini semua dalam surah Al-Anbiya secara berturut-turut 52, 53, 54. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata dalam surah Asy-Syura diabadikan Allah ayat 72, 74, berhala itu mendengar nggak ketika kalian berdoa? Nah, sampai begitu kalian Nabi Ibrahim, berhala itu mendengar nggak ketika kalian berdoa? Apakah mereka memberi manfaat kepada kalian dan memberi mudarat? Bisa nggak dia memberi kalian bahaya atau manfaat? Mereka tetap menjawab, kami mendapati nenek moyang kami buat seperti ini, udah kami lakukan aja. Sebetulnya mereka tahu apa sih manfaatnya. Nyembah berhala itu manfaatnya apa, kemudian bahayanya itu apa? Mereka hanya menjawab, Bapak kami buat seperti ini, nggak ada alasan. Jadi mereka itu tidak bisa memberikan jawaban yang jelas kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itulah kehebatan Nabi Ibrahim berdakwah. Dia tantang logika mereka, ini manfaatnya apa? Bahayanya apa kalau kalian nggak nyembah ini? Maka kata Nabi Ibrahim, watallah, demi Allah, la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu meninggalkannya nanti. Jadi Nabi Ibrahim sudah siap nih, lihatlah kalian, akan aku bikin tipu daya, aku suruh kalian menjelaskan, begitulah aku akan ada melakukan sesuatu. Kalau kita nih ibarat sekarang nih, Nabi Ibrahim AS bikin prank kepada orang-orang kafir. Begitu orang-orang kafir ini pergi ke tempat perayaan mereka akan menyembah berhala di hari raya mereka. Nah, Nabi Ibrahim tetap tinggal di rumahnya dulu. Kemudian dia pergi diam-diam ke tempat penyembahan berhala mereka. Ini kan mereka ke tempat perayaan itu, ke berhala yang paling oke-nya lah, paling the best ya. Berhala-berhala yang mereka sembah harian itu tetap berada di tempatnya. Sampai Nabi Ibrahim ngomong ke berhala itu, ala ta'kulun, kalian nggak makan? Jadi gitu kalian nggak makan, mau makan nggak? Malakum la tantikun, kenapa kamu tidak bisa menjawab? Kok kalian nggak jawab? Jawab, kata Nabi Ibrahim. Ala ta'kulun, kalian tidak makan? Jawab. Kemudian faragha alaihim darban bil yamin. Nabi Ibrahim ngomong itu sambil memukul-mukul, dipukulin semua berhala itu oleh Nabi Ibrahim dengan tangan kanannya dengan kuat. Jadi semua berhala itu sambil kalian nggak makan, ayo jawab, dipukul terus sampai hancur sebagian berhala-berhala. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Disisa oleh Nabi Ibrahim satu berhala yang besar. Ini yang akan dijadikan rencana Nabi Ibrahim. Begitu orang-orang kafir ini selesai menyembah berhala yang besarnya di hari perayaannya, begitu balik ke berhala harian yang mereka sembah, kaget. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguhnya dia orang zalim. Itulah kalau orang kafir itu justru yang larang dia, yang dibilang saya terzalimi. Misalnya penutupan tempat maksiat itu, pasti orang tuh demonya, kemana lagi kami cari makan, kami merasa terzalimi. Ya, jadi di masa Nabi Ibrahim kalimatnya juga ada gitu. Ini orang-orang zalim ini yang buat begini. Nah, satu orang ngomong, qalu sami'na fat yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Hanya ada satu anak muda ini yang sering ngajak-ngajak kita debat nih, yang sering mencela berhala-berhala kita, ini namanya Ibrahim. Mendengar itu, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Kalau demikian bawa dia kemari. Pokoknya bawa dia supaya disaksikan oleh orang banyak. Supaya dia disaksikan oleh orang banyak atas kejahatan yang dilakukan ini,
supaya disaksikan orang hukuman dia. Setelah mereka berkumpul, kebetulan orang ramai. Nah, di sini prank Nabi Ibrahim terjadi. Mereka bertanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Kau yang mukulin nggak Tuhan-Tuhan kami ini? Nabi Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Sebenarnya kan patung yang besar itulah pelakunya. Dia sendiri kok yang nggak hancur. Dialah yang melakukannya. Tanya sama dia. Kenapa dia utuh, yang lain hancur? Kemudian apa kata kaum Nabi Nuh? Laqad alimta ma haula'i yantikun. Kamu ini Ibrahim kan tahu bahwa mereka itu nggak bisa bicara. Jadi kena mereka, terperangkap. Apa kata Nabi Ibrahim? Afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Tuh, mengapa kamu sembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula memudarat kepadamu? Terus kenapa kalian sembah? Udah jelas dia ngomong aja dia nggak bisa. Kalian udah tahu, kok kalian sembah? Celaka kamu, apa yang kamu sembah ini, kata Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak memahami? Afala ta'qilun, kamu tidak faham? Jadi ditantangin oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya nggak ada jawaban, kalah, terperangkap mereka. Akhirnya apa? Qalu bnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Dirikanlah sebuah bangunan untuk membakar Nabi Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Nah, nggak ada lagi perkataan, dah kalah. Akhirnya bunuh. Kenapa dikatakan didirikan bangunan yang tinggi gitu? Itu tuh semua kayu-kayu dikumpulin, semua masyarakat sampai setinggi gedung tingginya kayu yang mereka susun. Kemudian diumumkan, kalau pengumuman ini dalam surah Al-Anbiya 68-70, apa diumumkan? Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Cepat kamu bantu Tuhan-Tuhan kamu ini yang udah dihina oleh Ibrahim. Kamu benar-benar berkehendak. Cepat kumpulin, semua ngumpulin. Bahkan dia, siapa yang ingin melahirkan anaknya berkah, siapa yang hidupnya ingin murah, apa diumumkan, bawa kayu. Akhirnya semua orang bawa kayu. Mereka kumpulin kayu bakar dari berbagai tempat, sampai ada wanita yang lagi hamil ingin dapat berkah. Waduh, udah dicari yang kayu yang banyak. Ada yang sakit, aku ingin sembuh. Nah, ini mau dibakarin Nabi Ibrahim. Semua sudah diletakkan, kemudian mulailah dibakar. Nabi Ibrahim itu diletakkan di manjanik. Manjanik itu seperti ketapel besar. Nah, diletakkan di sana. Apa ucapan Nabi Ibrahim sebelum dia dilemparkan ke dalam api? La ilaha illa anta subhanakal hamdu walakal mulku la syarikal. Tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau Tuhan semesta alam, segala puji dan bahwa kekuasaannya hanya milikmu, tiada sekutu baginya. Itu sebelum dilemparkan ke dalam tempat yang berbahaya. Ini mau dihukum, la ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu walakal mulku la syarikal. Ini bisa kita amalkan. Setelah itu apa dibaca Nabi Ibrahim? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah, ini zikir Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam kondisi seperti itu malaikat Jibril turun. Nah, udah sampai ke dalam api itu, malaikat Jibril turun. Hai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuanku? Kata Nabi Ibrahim, aku tidak punya keperluan kepadamu. Nah, Nabi Ibrahim menggituin Jibril, aku tidak ada keperluan kepadamu. Diwariatkan dari Ibnu Abbas, malaikat menurunkan hujan, mengatakan, kapan saja kau perintahkan aku Ibrahim, aku sudah diizinkan Allah untuk langsung menurunkan hujan. Nabi Ibrahim tidak mau. Di saat itu dia hanya menggantungkan diri kepada Allah. Bantuan malaikat Jibril ditolak, bantuan malaikat yang menurunkan hujan ditolak. Allah langsung mengatakan, qulna ya nar kuni bardan wa salaman
ala Ibrahim. Wahai api, lindungilah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Nah, langsung Allah yang perintahkan api untuk menjadi dingin. Kalaulah, kata Ibnu Abbas, Allah tidak mengatakan menjadi keselamatanlah, Nabi Ibrahim bisa kedinginan di dalam api itu. Jadi makanya kata Allah, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan, dingin yang menyelamatkan. Karena dingin kan juga bisa nyiksa, kalau terlalu dingin ya nyiksa juga. Nah, makanya dijadikan keselamatan. Waktu malaikat Jibril bersama Nabi Ibrahim ini menurut Ad-Dahhak, malaikat Jibril mengusap keringat Nabi Ibrahim di wajahnya, dan tidak ada sedikit pun yang terbakar kecuali hanya pengikatnya saja, itu yang terbakar. Kemudian malaikat Jibril juga ditemani oleh malaikat yang menjaga naungan untuk Nabi Ibrahim, berada di tengah-tengah lingkaran di sekelilingnya terdapat api, tetapi dia seperti berada di dalam taman yang sangat sejuk, kata Nabi Ibrahim. Sampai dikatakan di dalam riwayat lain, riwayat Abu Hurairah, apa kalimat terbaik yang diucapkan oleh bapak Nabi Ibrahim melihat anaknya dalam kondisi seperti itu? Sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu Ibrahim. Tapi tetap gak mau masuk. Udah nampak deh kenyataan mukjizat yang diberikan Allah kepada anaknya, dia cuma bilang sebaik-baik Tuhan adalah Tuhanmu Ibrahim, tapi gak masuk Islam. Tidak mau mengikut ajaran Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam riwayat Ibnu Asakir dari Ikriyah, ketika itu ibu Nabi Ibrahim melihat anaknya di dalam, dia katakan, wahai anakku, aku ingin bersamamu, kelihatan di api yang besar itu. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, ibunya masuk ke dalam, dia peluk anaknya, kemudian keluar lagi dengan selamat. Ini dalam kitab Ibnu Katsir halaman 231, Qisasul Anbiya. Nabi Ibrahim tinggal di dalam api itu lebih kurang 40 sampai 50 hari. Berapa lama api itu terbakar? Banyak betul kayunya, jadi kurang tambah. Tapi Nabi Ibrahim nampak, kelihatan dari luar, dia jalan di dalam itu, di lingkaran api itu, sama sekali tidak terbakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, dalam hadis dari Imam Bukhari, Ubaidillah bin Musa memberitahu kami, Ibnu Jurayj memberitahu kami, Abdul Hamid bin Jubair dari Sa'id Musayyah dari Ummu Syariq, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amara bi qatlil wazagi wa qala kana yanfahu ala Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya Rasulullah menyuruh membunuh cicak, tokek, dikarenakan apa? Binatang inilah yang meniup api Nabi Ibrahim. Bunuh, disunahkan kita membunuh cicak, disunahkan kita membunuh tokek. Sejarahnya apa? Jangan kita asal bunuh cicak. Sejarah itu apa? Dia ini ikut meniup api yang membakar Nabi Ibrahim. Semua makhluk, dalam riwayat disebut semua makhluk berusaha untuk memadamkannya walaupun tidak ada gunanya. Tapi mereka yang penting saya berpihak kepada Nabi Ibrahim. Ada burung kecil, ambil air setetes siram. Kemudian cicak mengatakan, untuk apa kau siram dengan setetes itu? Paling tidak Allah tahu kepada siapa aku berpihak. Penting kita ikut membantu. Walaupun sedikit, kau juga ikut membantu meniup-niup, kau kena walaupun tidak ada fungsi tiupan cicak atau tokek ini. Dalam hadis dari Imam Muhammad bin Bakar memberitahu kami, Ibnu Jurayj memberitahu kami, Abdullah bin Abdurrahman dan lain-lain, pas masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, ada seorang yang masuk ke rumah Ummul Mukminin Aisyah. Waktu itu perempuan ini bertanya, untuk apa panah itu Ummul Mukminin? Kata Ummul Mukminin Aisyah, kami gunakan untuk membunuh cicak. Jadi ada sunnah memang ketika kita membunuh cicak itu. Hadis riwayat Imam Ahmad menegaskan, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, semua binatang berusaha memadamkan kecuali cicak. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, mudah-mudahan di part yang pertama ini kita sudah tahu dari awalnya bagaimana penentangan kaum Nabi Ibrahim. Insya Allah di part yang kedua akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.